Cek, tes 1 2 3 tes. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi semuanya, apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semua, semoga Bapak Ibu selalu dilimpahi kesehatan dan kebahagiaan. Selamat datang di Zoom webinar dari Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Dan Mogot. Apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti? Kalau iya, perkenalkan nama saya Bernardi. Saya sebagai branch manager dari JUC Cabang Dan Mogot. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nasabah dan Mogot, salesnya saya. Jadi kalau misalkan ada trouble dari aplikasinya atau mungkin accountnya atau apa, ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke saya. Selain sebagai sales, keseharian saya itu juga sebagai analis untuk Bapak Ibu nasabah. Jadi ada rekomendasi harian, ada rekomendasi pada saat market berjalan. Kalau misalkan ada yang butuh diskusi, belajar. Jadi selain itu saya juga rutin memberikan pengajaran di weekend seperti yang sekarang ini kita lakukan. Seperti biasa, acara ini gratis, tidak dipungut biaya, terbuka untuk umum. Untuk kali ini memang sengaja dibatasi peserta Zoom-nya maksimal 100. Untuk tema kita hari ini adalah strategi copet cuan community. Jadi saya berusaha untuk memberikan strategi bagaimana caranya kalau misalkan ada Bapak Ibu yang pengen trading harian cepet gitu ya. Sehari beli, hari itu beli, hari itu juga sudah jual. Mungkin ada yang suka pakai limit juga. Saya akan berusaha memberikan arahan bagaimana yang aman lah, kurang lebih begitu. Seperti biasa, materinya ini nanti akan di-share dan acara ini juga akan direkam. Rekamannya akan dimasukkan, di-upload ke youtube.com/cuancommunity. Mari kita mulai. Sekilas info, AFL, nanti semua AFL yang ada ditampilkan di AMI Broker itu bisa di-download di bit.ly/AFL cuan copet. Itu linknya ke Google Drive, jadi semuanya ini ada di situ, termasuk materinya juga sudah di-upload di Google Drive tersebut. Dan Zoom-nya akan direkam, di-upload ke youtube.com/cuancommunity. Bapak Ibu silahkan tidak usah menghidupkan mic sama kameranya, nggak apa-apa. Kemudian jika ada pertanyaan boleh langsung diketikkan di kotak chat. Dan untuk diskusi lebih lanjut silahkan Bapak Ibu bergabung ke room Telegram kami @cuancommunity. Di situ roomnya bebas lah. Mau nanya diskusi, mau nanya saham boleh. Di sana juga ada tim analis saya dan mari kita lanjutkan. Oke, hari ini tentang strategi copet dan fokusnya itu ke candle. Nanti juga ada AFL-nya untuk membantu perhitungannya ya. Untuk candlestick saya ingin menyamakan dulu, siapa tahu Bapak Ibu ada yang masih baru di dunia trading. Candlestick itu bentuknya kurang lebih seperti yang tertampil di layar Bapak Ibu, di mana yang sebelah kiri itu mewakili candle bullish dan yang sebelah kanan itu mewakili candle bearish. Candle bullish itu warnanya putih atau hijau, kalau misalkan candle bearish itu warnanya hitam atau merah. Dan yang di sebelah ditunjukkan oleh panah ini adalah shadow-nya. Jadi ini adalah shadow-nya. Candle itu terdiri dari shadow dan body. Yang atas dan yang bawah itu shadow-nya. Boleh ada, boleh enggak. Dan yang tengah ini adalah body-nya. Itu. Jadi terbagi menjadi dua, shadow atau sebutnya wick lah. Shadow atau wick. Kemudian yang tengah itu ya body yang gede. Kemudian untuk candle bullish ini
yang paling atas itu mewakili high, harga high dalam periode tersebut. Kalau misalkan time frame-nya hourly berarti satu batang mewakili 1 jam. Kalau misalnya daily berarti satu batang mewakili 1 hari. Jadi kalau misalkan time frame-nya daily berarti titik tertingginya ini adalah harga high, harga tertinggi selama hari itu. Kalau yang terendah itu berarti harga low, harga terendah selama hari itu. Dan bodinya itu mewakili harga open dan harga close. Kalau bodinya putih atau hijau, berarti harga open ada di bawah dan harga close-nya ada di atas. Gitu. Dan kalau misalkan candlenya bearish, sama juga yang paling atas itu high-nya. Jadi harga tertinggi selama, kalau misalkan time frame-nya daily berarti selama hari itu. Dan kalau misalkan yang titik terendahnya berarti adalah harga terendah selama hari itu berlangsung. Untuk harga open ada di bagian atas body dan harga closing ada di bawah body. Oke. Ini sampai di sini masih clear ya. Dari kombinasi open, high, low, dan close, kita bisa klasifikasikan candlenya, ada variasinya banyak sekali. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya buat klasifikasinya dari yang paling kiri. Kalau misalkan bodinya putih berarti kan candle bullish ya. Dari yang paling kiri itu yang paling bullish, yang lebih bullish, semakin ke kanan semakin kurang bullish. Jadi bukan berarti bearish, bukan berarti downtrend, bukan berarti bearish, tapi cuman kurang bullish aja. Nah, jadi misalkan yang paling bullish itu yang kalau misalkan ini upper shadow-nya nggak ada, lower shadow-nya nggak ada, terus bodinya besar sekali. Nah, ini paling bullish. Mungkin kalau misalkan ada yang belajar candle namanya itu bullish Marubozu. Nah, variasinya ada juga yang variasinya mungkin di bawahnya ini ada sedikit shadow, sedikit sumbu lah, apa sih rambut. Saya bilangnya shadow aja lah. Ada sedikit lower shadow. Terus kemudian ada yang lower shadow-nya panjang sekali, relatif panjang sekali dibandingkan dengan bodinya. Nah, itu candlenya masih bullish. Selama bodinya masih putih itu masih dibilang bullish. Karena secara psikologis berarti ketika harganya open dia bawah bodi sini, harga memang sempat turun sampai ke titik low, tapi kemudian ada pasukan bullish yang mengangkat harga sampai kemudian tutup di harga closingnya. Jadi itu secara psikologis memang pertamanya memang turun, tapi habis itu pasukan bullishnya itu masih belum kehilangan tenaga, jadi masih ngangkat ke atas. Itu sebabnya saya menganggap bahwa candle yang seperti ini masih dibilang ini malah bullish nih candlenya. Terus kemudian yang ibaratnya kategori kedua lah, ini upper shadow-nya ada sedikit, lower shadow-nya ada sedikit, mungkin body candle-nya mungkin nggak terlalu panjang. Body candle-nya nggak terlalu besar, tapi masih dibilang relatif besar dibandingkan dengan si shadow-nya. Ini masih bullish juga. Ini juga variasi dari yang tadi, yang shadow-nya lower shadow-nya panjang sekali, tapi sekarang mungkin shadow-nya mungkin nggak terlalu panjang, relatif nggak terlalu panjang dibanding bodinya gitu kan. Ini juga candle yang nomor 6 ini juga masih kategori bullish. Walaupun upper shadow-nya ini memang agak panjang dibandingkan dengan lower shadow-nya, tapi masih bodinya masih putih ya. Ini masih kategori bullish. Begitupun juga yang nomor 7. Tapi untuk yang nomor 8 ini karena candle-nya kecil, ini saya anggap kayak apa sih namanya? Bullish sama bearish-nya itu sama kuat dan gak ada yang dominan. Jadi body candle-nya tuh kecil. Body candle-nya kecil atau mungkin kecil sekali lah ya body candle-nya dibandingkan dengan si siapa namanya shadow-nya gitu. Yang nomor 9 itu kurang bullish, masih bullish tapi kurang bullish karena sudah menunjukkan mulai ada perlawanan dari si bearish-nya. Ini ditunjukkan dari si upper shadow yang kurang lebih hampir sama panjang dengan si bodinya ya. Walaupun bodinya putih tapi ini mulai ada perlawanan dari si bearish-nya. Minimal memang opennya di bawah ya. Opennya di bawah, kemudian bullish-nya
berhasil ngangkat sampai harga tertinggi, tapi kemudian mulai ada pasukan bearish yang menekan harga sampai kemudian ditutup. Ditutupnya itu kurang lebih hampir sama, jadi upper shadow-nya itu hampir sama panjang dengan bodinya. Dan yang paling kurang bullish ya, bukan berarti bearish. Ini yang nomor 10, jadi bodinya itu kecil tapi upper shadow-nya itu panjang sekali. Ini mungkin kalau misalkan posisinya di uptrend gitu ya, terus habis itu ada candle seperti itu. Nah, mungkin ada yang bilang ini shooting star, kurang lebih kayak gitu. Teman, daripada menghafal namanya, Bapak Ibu, saya menyarankan untuk perhatikan shadow-nya. Apakah shadow dan body itu lebih penting yang mana itu? Body atau shadow? Saya sih jawabannya dua-duanya penting, karena itu di balik satu batang candle dia itu menyimpan cerita bagaimana bullish dan bearishnya itu mendominasi market. Siapa yang lebih dominan, siapa yang mulai muncul, siapa yang mulai kehilangan tenaga, siapa yang mulai kuat. Nah, itu dari bullish, dari shadow dan bodinya itu bisa kurang lebih dibaca lah istilahnya. Begitupun juga dengan candle yang bearish ya. Jadi saya juga memperhatikan body dan shadow untuk candle yang bearish. Kurang lebih kebalikannya, secara pembacaan kebalikannya dari si candle yang putih, yang bodinya putih. Dimana kalau misalkan yang bearishnya kuat sekali itu berarti yang biasanya candlenya bodinya panjang, nggak ada upper shadow dan lower shadow-nya. Ini istilahnya namanya ini disebut bearish marubozu. Nah, kemudian yang lebih yang sama kuat bearishnya itu kalau misalkan ada upper shadow-nya, walaupun upper shadow-nya kecil tapi bodinya memang hitam ya. Nah, tapi kemudian yang paling kurang bearish itu adalah ketika yang lower shadow-nya panjang tapi bodinya kecil ya, kebalikan dari yang tadi ya. Ini kalau misalkan secara psikologis memang opennya itu di atas kan, di harga atas. Kemudian bearishnya mulai dominan karena memang mungkin melanjutkan dari tren sebelumnya. Bearishnya menekan harga turun. Tapi kemudian mulai muncul pasukan bullishnya yang mengangkat harga sehingga harga tutup di harga closingnya. Jadi ini dibalik cerita, dibalik satu batang candlenya ada ceritanya, kurang lebih seperti itu. Dan jadi saya mengklasifikasikan dari yang paling bearish ke yang kurang bearish. Nah, ini nanti ke depan nanti ada fungsinya. Jadi, tapi nggak perlu dihafalkan mana yang nomor 1, mana yang nomor 2 gitu kan. Saya nggak perlu, Bapak Ibu nggak perlu menghafalkan. Tapi untuk sampai di sini masih bisa mengikuti ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh langsung ditanyakan di kolom chatting nanti. Kalau misalkan perlu dijawab langsung, saya jawab langsung. Kalau di belakang ada jawabannya nanti saya bilang ya nanti di belakang ada penjelasannya gitu. Oke, selanjutnya ini sih kalau materinya sih pendek sih, nanti lebih ke banyak prakteknya. Kemudian saya akan mencoba untuk memberikan bantuan lah ya. Kalau misalkan Bapak Ibu kesulitan untuk mengklasifikasikan ini kan candlenya, saya akan memberi bantuan caranya gimana sih biar lebih gampang lagi. Saya akan menyarankan Bapak Ibu untuk membagi area. Area itu maksudnya dari high ke low. Jadi kalau candle itu kan pasti ada harga high-nya dan harga low-nya kan. Dari high ke low, saya sarankan bagilah menjadi 3 area. Area 1, area 2, dan area 3. Area 1 paling atas, 2 yang tengah, 3 yang bawah. Nah, ketika dibagi menjadi 3 area, kita akan tahu posisi open dan posisi closingnya itu ada di area berapa sih. Nah, di situ kita akan dengan mudah bilang, misalkan ya, ini candle yang sebelah kiri, dari 4 candle ini yang paling kiri, opennya di atas, opennya di bawah, karena bodinya hijau, opennya di bawah, kemudian harganya sempat sampai turun ke bawah, tapi kemudian closingnya di atas. Nah, opennya di area 1,
closingnya juga di area 1. Itu namanya candle 11. Sekarang misalkan opennya di area 2, closingnya di area 1. Nanti namanya candle 21. Misalkan yang nomor 3 ini candlenya. Opennya di area 3, closingnya di area 2. Berarti candlenya namanya candle 32. Nah, ini kalau yang bullish Marubozu biasanya itu open di bawah di area 3. Karena kalau dilihat sekilas nanti kan lama-lama kan Bapak Ibu semakin sering latihan nanti semakin sering dengan gampang ngelihat candlenya, oh ini candlenya 31 gitu. Karena biasanya candle 31 itu lower shadow-nya itu kecil, hampir nggak ada, atau malah nggak ada sama sekali lower shadow-nya karena open di harga terbawah dan langsung di harganya naik ke atas. Kemudian upper shadow-nya itu kecil, jadi kecil atau nggak ada. Jadi dia open di area 3. Kemudian closingnya itu di area 1. Nah, closingnya di atas di area 1. Ini adalah candle 31. Nah, dari candle ini, bentar. Kita bisa mengklasifikasikan si candle yang tadi di depan itu, nah yang seperti ini ya. Jadi kalau misalkan tadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu apa sih gitu kan. Nomor 1 itu biasanya candlenya ini open di bawah area 3, atasnya area 1. Itu yang bullish 31. Ini juga yang nomor 2 ini juga candle 31. Nomor yang 3 ini candlenya 11. Nah kayak gitu kan. Jadi Bapak Ibu semakin banyak latihan nanti semakin mudah untuk mengklasifikasikan candlenya. Jadi kalau misalkan yang closingnya di area 1, closingnya di area 1, ya itu biasanya candlenya candle bullish gitu. Kalau closingnya ini kan mana tadi? Nah yang ini juga masih sama ya. Ini upper shadow-nya kecil, lower shadow-nya kecil, kemudian bodinya panjang. Ini masih biasanya masih kategori 33 ini candle 33. Opennya di area 3, candle 31, opennya di area 3, closingnya di area 1. Nah kalau yang ini nih, nah ini mungkin bisa jadi opennya di area 2, closing di area 1, candle 21. Kalau ini mungkin ini closingnya di area 2, ini opennya di area 3, ini candle 32. Nah dari 10 candle ini nanti jadi klasifikasinya jadi lebih pendek lagi, lebih sedikit lagi diklasifikasikannya gitu. Tujuannya seperti itu. Kemudian kalau ada candle yang ini, nah ini kalau ini upper shadow-nya ini segini, lower shadow-nya segini. Nah, ini candle 22 nih biasanya. Jadi opennya di area 2. Jadi opennya di area 2, misalkan opennya di area 2 sini. Nah, dengan upper shadow dan lower shadow segini. Jadi area 22 ini biasanya apa sih namanya? Tadi bullish dan bearish-nya itu bisa dibilang hampir sama kuat. Karena ya harga sempat naik ke atas, di press ke bawah, harga turun ke bawah, di press ke atas. Jadi bullish dan bearishnya hampir sama kuat tuh. Kayak gitu kurang lebih. Nah, begitupun dengan yang candlenya bodinya merah. Jadi kalau misalkan ada candle, nanti kalau misalkan merah itu kan berarti opennya di atas, closingnya di bawah. Nah, opennya dulu di area berapa, kemudian closingnya di area berapa. Jadi kalau opennya di area 1, close di area 2, berarti candlenya candle 12, kayak gitu ya. Dan seterusnya. Sampai di sini Bapak Ibu masih bisa mengikuti? Aman ya? Masih bisa mengikuti Bapak Ibu? Aman? Oke. Mari kita nggak ada doji. Nah, doji itu berarti apa? Doji itu berarti kan misalkan doji bentuknya doji itu seperti ini misalkan. Nah, doji itu kan berarti misalkan bodinya merah ya. Bodinya merah. Ya merah atau hitam lah, misalkan ada. Doji itu berarti gimana? Ini ada high-nya di sini, low-nya di sini. Open dan close di tengah. Berarti area 22 gitu. Gampang kan, cuma tinggal klasifikasikan menjadi area 1, area 2, area 3, open sama close-nya di mana.
Ada lagi kalau misalkan hammer gitu, misalkan hammer. Oke, hammer misalkan. Hammer bentuknya seperti ini. Nah, bisa jadi dia closing dan open di area 1, atau mungkin hammer mungkin bodinya agak panjang gitu kan. Nah, kayak gini misalkan. Area open misalkan bodinya putih ya, berarti ini candle 1-1. Kalau candlenya putih, bentuknya yang sebelah kanan ini berarti open di area 2, closing di area 1, berarti candle 21. Pembagian area apakah berdasarkan dari candle sebelumnya? Jawabannya adalah dari high ke low. Nah, tadi sepertinya Bapak apa namanya? Tadi saya nggak bilang ya. Tadi kayaknya di sini deh saya bilangnya. Jadi candle itu kan ada high-nya, ada low-nya. Nah, dari high ke low itu dibagi 3. Bodinya itu open di mana, closing di mana, itu yang menentukan nama candlenya gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang masih bingung? Apakah ada yang masih bingung? Bersama kita sekarang ada 39, termasuk saya 39, berarti ada 38. Masih jauh dari 100. Orang dikasih 100 aja masih sisa, gimana? Gimana kalau bukanya 300? Ada lagi Bapak Ibu, silahkan kalau misalnya mau bertanya lagi. Oke, entry buy nanti belakangan. Oke, sudah ya. Untuk yang candle yang area 1, 2, 3, Bapak Ibu sudah paham ya. Jadi lihat dari opennya dulu, kemudian close di mana. Nah, itulah yang jadi patokan. Kalau misalkan cheatnya, kode curangnya, perhatikan Bapak Ibu, perhatikan yang candle 21, 31, dan 32. Jadi kalau misalkan candlenya hijau ya, otomatis kan kalau apa namanya, kalau rules mutlak kalau mau trading itu adalah yang gampang ya, yang gampang. Trading sesuai dengan arah tren. Jadi ya bisa sih trading pada saat trennya bullish pasang posisi buy, kemudian pada saat di tren bullish pasang posisi buy pada saat technical rebound, kemudian dijual. Kalau udah naik bisa sih, bisa. Cuman menurut saya akan lebih mudah, jauh lebih mudah kalau trennya lagi bullish gitu. Mungkin ada lagi yang bilang, wah trennya bullish ya wajar aja, gampang. Ya memang, kita cari yang gampang aja. Oke, untuk sarannya saya akan bilang, silahkan Bapak Ibu fokuskan candle yang 21. Jadi candle yang 21 itu kurang lebih yang seperti ini. Kemudian 31 pastinya, karena ini bullish marubozu. 21, 31, dan juga 32. Jadi 32 itu biasanya opennya di bawah, closingnya di atas. Nah, ini high-nya sampai sini. 32 itu bisa jadi bullish sama bearishnya memang sama kuat, bisa jadi. Tapi karena masih bodinya masih hijau, masih putih gitu kan. Jadi bullishnya masih mendominasi gitu. Jadi saya akan menyarankan Bapak Ibu perhatikan candle yang 21 atau 31 atau yang 32. Kenapa bukan yang 1-1? Karena biasanya 1-1 ini kalau misalkan di trend bullish candle 1-1, nah ini bisa jadi hanging man. Tapi kalau 1-1 di saat bearish, nah memang dia jadi kemungkinan reversal pattern. Nah ini nanti ada ceritanya lagi untuk yang candle 1-1, nanti ada caranya sih. Tapi biasanya bukan untuk nyopet, karena bodinya kecil ini apa sih namanya, bisa dibilang bullishnya masih kurang dominan karena masih ada bearishnya, masih ada sisa-sisa bearishnya. Jadi kalau buat nyopet sih sebaiknya nunggu apa namanya, jadi gini, kalau ibaratnya kita seorang copet lagi nyopet di pasar, kalau pasarnya sepi nyopetnya pun susah, nyopet ketahuan digebukin masa, oke. Tapi kalau pasarnya rame,
nyopet, peluang berhasilnya masih lebih besar gitu. Kalau di pasarnya sepi, nyopet, yang gebukin siapa ya? Mungkin big playernya, mungkin bandarnya, mungkin digebukin. Nah, gitu. Kurang lebih gitu ya. Oke. Ini untuk yang candle yang merah. Terus berikutnya jaring copet nih. Mungkin istilahnya jangan nyopet kali ya, tapi istilahnya scalping. Oke. Selanjutnya. Ini slide terakhir sih. Perhatikan volume. Perhatikan volume, kemudian saya akan komparasikan dengan range-nya. Jadi tadi kan high ke low, nah itu istilahnya range, atau range itu bahasa Indonesianya apa ya? Rentang kali, mungkin ya itulah range. Gampang aja, dari high ke low, kemudian dibagi dengan volume. Jadi kalau misalkan dari high ke low, saya gambarin ya. Kalau misalkan candlenya kecil dari high, ini misalkan candlenya seperti ini ya, misalkan ya. High-nya segini ya ini ya. Ini tetap walaupun bodinya kecil, misalkan ada body lain yang lebih gede gitu kan. Ini candle ya, walaupun bodinya kecil, ini tetap candle 31. Karena opennya itu lower shadow-nya itu kecil, upper shadow-nya itu kecil, tapi bodinya dibandingkan dengan shadow-nya itu masih lebih relatif dominan si bodinya. Jadi walaupun bodinya kecil, secara visual bodinya kecil, tapi ini tetap namanya candle 31. Di yang ini, yang candle gede Bullish Maruboshi ini ya tetap sama aja, ini pun candle 31 juga, sama-sama candle 31 gitu. Beda kalau doji itu kan bodinya kecil tapi mungkin upper shadow dan lower shadow-nya masih relatif lebih panjang dibanding dengan bodinya. Ini candle 22 gitu. Jadi ngerti ya di sini Bapak Ibu ya bedanya ya. Sebenarnya saya mengharapkan ada pertanyaan seperti ini tadi. Tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum terbiasa, belum familiar dengan cara ini mungkin ya. Oke. Saya akan membandingkan antara range dengan volume. Jadi kalau misalkan bodinya walaupun kecil ya, gini, terus kemudian volumenya besar, berarti kan range per volumenya itu kan juga ibaratnya setiap level harganya itu volumenya gede, jadi rame. Udah tempatnya sempit, rame, nah gampang nyopetnya, gitu kurang lebih. Psikologisnya kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau misalkan range-nya besar, walaupun candle-nya besar kayak gini ya, tapi volumenya kecil. Berarti kan di sini kan ada jarang-jarang gitu kan. Setiap levelnya itu, setiap level harganya itu volumenya jarang-jarang lah ibaratnya. Udah candle-nya gede, pasarnya gede, tapi orangnya sedikit. Nah, kalau nyopet di situ ya khawatirnya sih lebih cepat ketangkepnya, walaupun bodinya gede ya, walaupun Bullish Maruboshi ya, tapi volumenya kecil. Nah itu kalau nyopet di situ kurang lebih psikologisnya seperti itulah pengertiannya. Sampai di sini mengerti ya. Nah jadi itu sebabnya saya membandingkan antara volume dengan range per value. Jadi range-nya itu dibagi dengan value harganya, value transaksinya maksudnya. Value itu dapatnya dari mana? Dari volume dikalikan dengan average price. Nah, kadang itu kan di data feed seperti yang data feed yang dari JUC itu kan nggak ada average price-nya. Biasanya saya cuman bagi aja open ditambah high ditambah low ditambah close dibagi 4. Itu jadi average price, kemudian dikalikan dengan volume, dapatlah value. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang pakai data feed atau mungkin lihat dari apa sih ya, trading view mungkin ada value-nya. Nah, itu bisa dipakai, nggak apa-apa sih. Tapi konsepnya itu adalah saya membandingkan antara volume dan range per value. Jadi range dibagi dengan value. Maksudnya itu kenapa dibagi? Maksudnya gini, range-nya itu kan dari atas ke bawah. Jadi saya bagi menjadi volume. Jadi maksudnya setiap level harganya itu rame apa enggak sih gitu. Saya konsepnya seperti itu.
Oke, ada pertanyaan. Ini volume per time frame berapa? Jawabannya adalah Bapak Ibu boleh menggunakan time frame apapun. Time frame 15 menit misalkan, berarti kan satu candle 15 menit. Berarti kan volumenya dalam satu candle itu juga volume 15 menit. Nah, itu maksudnya. Tuh. Jadi time frame-nya daily ya pakainya daily. Cuman kalau nyopet daily berarti ya analisanya sore atau malam gitu kan untuk besoknya. Jadi kita punya punya apa sih namanya daftar kira-kira saham apa aja sih yang layak atau mungkin yang besar kemungkinannya dapat cuan kalau dicopet, kurang lebih kayak gitu. Tujuannya memang sih bisa swing trading bisa, tapi kan ada Bapak Ibu yang mungkin suka pakai limit. Jadi belinya mungkin agak besar. Jadi hari itu beli, sore dijual, kemudian nggak perlu bayar bunga, nggak perlu nginep, nggak perlu kena suspend, buy. Kalau misalkan jualnya besoknya gitu kan nanti ada suspend buy, kurang lebih kayak gitu ya. Em, nah ini saya belum jelasin sampai situ, pelan-pelan. Jadi saya membandingkan antara volume dan range per value. Nah kalau misalkan jadi volumenya itu lebih besar daripada candle sebelumnya. Kemudian range per value itu juga lebih besar daripada sebelumnya. Untuk range per value ini memang karena kalau kita hitung manual itu kan agak susah. Nanti kita butuh bantuan AFL. Kalau misalkan jadi ada lebih besar dan lebih kecil kan. Nah, kalau misalkan volumenya lebih besar daripada candle sebelumnya dan range per value-nya juga lebih besar daripada sebelumnya, saya kategorikan kategori 1, kurang lebih kayak gitulah. Saya kesulitan kasih nama sih, jadi ya saya kasih nama sembarang aja, kategori 1. Ada lagi yang lebih kecil dari sebelumnya dan ini juga lebih kecil, lebih besar, dan lebih besar, lebih kecil. Nah, jadi gini, perhatikan yang volumenya lebih besar dari sebelumnya, jadi volume meningkat, konsepnya seperti itu. Volumenya lebih besar dari sebelumnya, nah, konsepnya gitu ya. Jadi lebih rame daripada kemarin, ya dong. Pasar kemarin rame, sekarang lebih rame lagi. Nah, nyopetnya lebih gampang. Terus kemudian range per value, berarti range harga per value-nya. Jadi value transaksi dalam tiap level harganya. Kemarin setiap level harganya value-nya misalkan 1 bio misalkan. Mungkin 1 bio mungkin 1 miliar itu kan misalkan. Sekarang range setiap harganya 1,2 miliar misalkan. Oh, berarti kan lebih rame kan gitu maksudnya. Dan dengan volume yang lebih besar, mungkin dari sisi size-nya juga lebih besar lagi, size transaksinya. Intinya adalah ketika saya mencari posisi saham yang lagi rame aja. Bagaimana caranya ngerti lagi rame? Salah satunya dengan AFL. Mungkin ada yang ngeliatin top value, mungkin ada yang ngeliatin top gainer, top kalau misalkan di stock ranking itu kan ada top value, top gainer, top frekuensi lah kayak gitu yang kurang lebih ya. Nah, buat Bapak Ibu yang mungkin kesulitan melihat seperti itu, nah saya bantu dengan memberikan kategori seperti ini. Yang nomor kategori nomor 4, volumenya lebih besar, tapi range value-nya lebih kecil. Kenapa dimasukkan? Karena minimal volume transaksinya aja itu lebih rame. Jadi kalau misalkan range per value lebih kecil, oh mungkin candlenya lebih lebar, mungkin kayak gitu, lebih lebar dari sebelumnya mungkin. Bisa jadi apa namanya, yang kemarin candlenya mungkin kecil, sekarang candlenya gede gitu kan misalkan. Jadi range per value-nya lebih kecil, tapi dari volume transaksi lebih besar daripada kemarin. Wah berarti besok masih bisa, mungkin masih bisa dicopet nih gitu maksudnya. Bapak ini nanyain spike terus. Kalau ada volume yang spike, berarti kan volumenya besar. Kalau misalkan candlenya kecil dibanding sebelumnya,
volumenya naik ya, volume harga naik. Oke, saya bikin gambaran kurang lebih ini. Volumenya naik. Oh, biasanya kan kalau volume itu kan di AMI Broker itu kan gambarnya kan kayak histogram gitu ya. Gambar saya kok jelek sekali. Nah, histogramnya gede kan, membesar, volumenya naik. Terus kemudian dari sisi candle, dari yang candlenya segini, jadi misalkan segini misalkan. Nah, berarti kan dari candlenya juga tambah gede, volume juga tambah gede. Berarti bisa jadi kategori 1, volumenya naik, tapi range per value-nya juga, range harga value per harganya itu juga lebih besar daripada sebelumnya karena candlenya juga lebih besar mungkin. Itu bisa jadi. Jadi saya mungkin Bapak Ibu kan ya, dengan istilah spike kan nggak semuanya ngerti. Nah, minimal saya kasih kategori yang seperti ini. Oke. Sudah? Ada lagi yang mau Bapak Ibu yang mau bertanya? Kalau sudah, kita ke AFL-nya, ke AMI Broker. Oke, kita lanjutkan. Habis ini habis sih. Kita masuk ke AMI Broker. Nah, oke. AFL-nya bisa di-download di apa tadi ya? bit.ly/AFL cuan copet. Saya kasih tunjuk dulu lah ya. Bentar. Nah, ini kan apa tadi? Itu AFL cuan copet ya. AFL-nya itu yang ini loh, candle burn. Nah, yang ini. Ini candlenya itu ada, itu AFL-nya ada di candle itu salah. Apa sih namanya? AFL-nya tuh pakai AFL yang ini gitu. Oke, ini adalah tampilannya. Kemudian oke. Berarti candle yang putih salah. Candle yang putih saya ganti warnanya dengan hijau. Candle yang hitam saya ganti warnanya dengan candle yang merah. Kemudian tadi kan candlenya yang diperhatikan adalah candle 31, 32 dan 21. Iya ya. Saya pun lupa. Karena lupa jadi saya masukin AFL. Contekan saya mana ya? Ada yang masih ingat? Oh iya benar. 31, 32, 21. Nah, itu yang di. Jadi candle 31, 32 dan 21 itu saya masukkan menjadi AFL. Nah, ini candle 31, candle 32 sama candle 21. Itu. Kemudian jadi kalau candle 31, 32 atau 21 itu saya kasih di kotak yang sebelah atas ini. Ini kotak yang ini. Alah, kepencet. Kotak yang atas ini, nah itu kalau warnanya hijau, ini warna hijau gini. Berarti itu candle 31, 32 atau 21. Kalau candlenya 12, 13 atau 23 berarti warnanya merah. Kotaknya merah. Nah, selain itu hitam. Ini saya tulis dark gray, kenapa jadi hitam ya? Ya itulah. Yang di bawahnya itu adalah yang ini. Jadi volume
dibandingkan dengan range per value. Oke, ada pertanyaan, itu candle evening star. Evening star sama morning star sama-sama star ya. Evening star itu kan seperti ini. Morning star yang seperti ini. Gitu ya. Kalau yang evening star opennya di mana? Misalkan bodinya putih, opennya di bawah, closing di atas. Candle 33 karena upper shadow-nya panjang. Morning star opennya misalkan di bawah, opennya dia, closingnya di atas, berarti candle 11 karena si shadow bawahnya itu panjang. Beda morning star sama candle evening star. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kotak yang di bawahnya itu adalah perbandingan antara volume dan range per value. Oke, ada pertanyaan, action price buy-nya setelah complete satu time frame ya. Setelah closing ya, closing time frame-nya. Kita kan baru tahu dia closing di mana. Kalau sudah closing, bukan closing hari ya, closing time frame. Jadi kalau time frame 15 menit ya, tunggu candlenya pindah. Terus yang bawah ini, kotak yang bawah itu adalah range perbandingan antara volume dan range per value. Jadi di sini saya value transaksi berarti average price dikalikan volume, kemudian range-nya juga dari high ke low. Jadi karena saya nggak tahu kasih nama apa ya, kasih nama Brandbox aja lah. Ini adalah range per value transaksi. Jadi kalau misalkan volumenya naik, volume naik berarti kan volume dibanding dengan volume sebelumnya naik gitu kan. Dan range per value transaksinya lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, ini tadi yang saya bilang kategori 1. Kalau yang kategori 4 itu kalau yang volumenya naik tapi range per value transaksinya lebih rendah daripada yang sebelumnya. Itu yang kategori 4. Nah, kalau yang warnanya hijau itu berarti yang kategori 1. Kalau yang warnanya merah itu berarti yang kategori 4. Kalau yang warnanya selain itu berarti ya nggak masuk kategori itu kan. Oke. Setelah penjelasannya agak panjang tadi, sampailah kepada pertanyaan, jadi cara pakainya gimana? Oke. Kemudian kalau misalkan warnanya hijau dan hijau, ini saya kasih tanda di candlenya kotak kecil warna hijau. Kalau hijau dan merah, saya kasih tanda kotak kecil. Tapi yang ini ada isinya warna hijau, ini dalamnya isinya kosong gitu, kurang lebih gitu ya. Nah, cara pakainya gimana? Oke, kita lanjutkan. Saya akan pakai bantuan EMA 3 biji ya, 3 buah EMA, Exponential Moving Average. Yang periode 10, 20, dan 60. Tujuannya apa? Sama seperti di Zoom sebelumnya, saya akan butuh mereka untuk mengkonfirmasi tren. Kemudian di atas EMA 60 saya bilang kategorikan itu bullish. Di bawah EMA 60 berarti bearish, karena di saham berarti ini kita carinya yang bullish saja, karena kan kita bisa dapat profit kalau harga jual di atas harga beli. Nah, kalau misalkan candlenya di atas EMA 60, oke, cenderung bullish. Kenapa saya butuh bantuan EMA 10 dan 20? Itu lebih ke momentumnya. Jadi gampangnya adalah kalau misalkan Bapak Ibu lihat, ini aja yang paling baru aja guys. Yang Bapak Ibu paling gampang itu adalah lihat ketika moving average-nya 10
20 dan 60 itu posisinya udah bener. 10 paling atas, 20 di tengah, 60 di bawah. Oke. Kemudian kenapa saya pakai EMA? Saya pernah bilang di Zoom yang sebelumnya. Saya pakai EMA itu karena kalau SMA itu dia lebih gampang untuk dead cross atau golden cross kayak gitu. Sering crossing lah ibaratnya. Itu saya kurang suka. Jadi saya pakainya EMA karena karena saya butuh ketika EMA-nya itu nggak golden cross, nggak dead cross gitu. Saya butuh itu. Jadi gini ceritanya. Posisinya 10, 20 dan 60. Kemudian candle-nya berada di atas EMA 10. Oke, secara konsep berarti itu posisinya lagi bullish, lagi kenceng. Oke. Sekali lagi ini bukan untuk membedakan atau mengkategorikan style apa yang lebih baik antara scalping atau swing trading. Saya nggak bilang mana yang lebih baik, mana yang lebih cuan, mana yang lebih profit gitu kan, atau mana yang lebih hebat. Saya cuma bilang itu bisa ya kalau misalkan suka scalping. Ada juga yang misalkan wah saya mendingan jual sore karena saya nggak tahu ntar malam ada berita apa gitu. Ada yang bilang kayak gitu, ya apa-apa. Saya kasih ceritanya stylenya aja. Jadi kondisinya adalah ketika EMA 10, EMA 20 dan EMA 60 sudah posisinya sudah benar. Kemudian candlenya berada di atas si EMA 10. Cara belinya adalah ketika ada yang apa namanya? Kotak hijau yang penuh ini ya, kotak hijau yang ada isinya hijau ini. Kalau misalkan high-nya misalkan mulai dari sini ya. Closingnya kenapa mulai dari sini? Karena ini closingnya mulai karena di candle inilah closingnya itu di atas EMA 10, EMA 20 dan di atas EMA 60. Oke. High-nya ini adalah salah. High-nya itu adalah 14.10. Di sini high-nya 14.10. Kemudian besoknya kita bisa eksekusi kalau dia open di bawah 14.10 kemudian breakout ke atas 14.10. Open di bawah kemudian breakout kemudian jual. Salah. Kemudian jual. Open di bawah kemudian breakout kemudian eksekusi beli maksudnya. Oke, kita switch ke time frame kecil 15. Nah, oke. Kita mulai dari yang posisinya benar. EMA 10 di atas EMA 20, di atas EMA 60 dan closing candlenya di atas EMA 10. Oke. Kemudian kita switch ke time frame kecil. Kita lihat ini ada candle seperti ini. Minimal, jadi maksudnya gini, minimal kita tahu di 15 menit pertama kita bisa explore, kita bisa cari saham apa yang posisinya sudah benar kayak gini. Maksudnya gitu. Jadi kita punya waktu di 15 menit pertama. Oke, ada pertanyaan, kalau pre-opening berapa maksimal persen saham yang bisa di buy atau sell? Kadang jam 9 udah ARB. Bapak kalau ARB ngapain dibeli? Pre-opening itu 855. 855 itu pun juga cuman pasang order. Habis itu ada transaksi 5 menit kemudian transaksi apa namanya? Ordernya stop jam 9 jalan. Berapa maksimal persen saham yang bisa di buy atau sell? Kadang jam 9 sudah ARB. Maksudnya gimana sih? Pre-opening itu kan cuma LQ45. Berapa maksimal saham yang bisa di buy atau sell? Ya 45 itu, karena LQ45 yang bisa ikut pre-opening. Oke, lanjut ya. Ketika ada candle yang ada apa sih namanya ini nih? Kotak hijaunya ini. Alah, menceng. Yang ada kotak hijaunya ini. Kenapa nggak pakai panah aja? Nah, Pak, bagaimana cara fit 15 menit di data fit saya paling kecil di 1 hari? Loh, kan sudah ada. Masuk ke file database setting, number of bar-nya diisi paling 1000, 2000, 5000 lah. Kemudian base time intervalnya 15 menit. Tapi data fit JUC ya, nggak tahu Bapak pakai data fit apa. Hah? AFL-nya yang mana? AFL-nya itu adalah yang ini. Nah, nih. Ini boleh, pokoknya ini
tiga-tiganya boleh dipakai lah. Saya lupa sih, paling baru kayaknya yang nomor 12. Oke. Selanjutnya salah beli. Jadi ketika ini kan MLIA ya, MLIA ini kan nggak ikut pre-opening. Jadi ini candle pertamanya hari itu. Jadi kita punya waktu 15 menit untuk explore. Dan buat saya sih 15 menit itu cukup. Jadi 15 menit itu maksudnya 15 menit jam 9.15 itu candlenya ganti kan. Jadi jam 9.30 itu jam 9.30. Jam 9.15 lewat semenit lewat 2 menit itu bisa dieksplor. Explore cepet kok si data feed JUC. Asal number of bar-nya nggak usah panjang-panjang. Bapak ini mau nyopet, Bapak Ibu ini mau nyopet, ngapain butuh data feed yang bisa nampilkan chart sampai 10 tahun ke belakang, padahal cuma buat nyopet loh. Nah itu maksudnya. Jadi ya tampilannya cuma segini aja, nggak apa-apa, udah cukup itu. Apa tadi ya? Oh ini posisinya udah cocok. Jadi EMA 10 di atas EMA 20, EMA 20 di atas EMA 60. Kemudian di candlenya saya kasih bantuan. Di sini ada kotak hijau kecil. High-nya di berapa? Di sini high-nya 2250. Jadi belinya kalau open di bawah 2250, kemudian bisa breakout ke atas 2250. Itulah inti dari Zoom kita hari ini. Begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo, kalau nggak ada pertanyaan sih nggak apa-apa ya. Berikutnya, contoh, ini ada lagi candle yang ada tandanya lagi. Belinya kapan? Belinya kalau open di bawah 2430, kemudian breakout ke atas 2430, itu di eksekusi beli. Cut loss-nya di mana? Kenapa nggak ada yang nanya cut loss? Nyopet itu cut loss is a must. Jadi ya ada 10, nggak cuma 10, ya oke lah. Sekalian ini selisipan ya. Ada 10 yang saya bilang ibaratnya saran lah. Yang pertama, fokuslah di gerakan pertama. Jadi pada saat pertama kali, katakanlah siapa namanya? EMA 60, EMA lagi. Katakanlah si EMA 10, EMA 20, dan EMA 60 pertama kali dia itu posisinya bener. Nah, fokuslah di situ, jangan telat. Itu. Yang kedua, harus ada strategi stop loss, harus. Yang berikutnya, saya sarankan Bapak Ibu hanya trading dengan duit yang kira-kira kalau Bapak Ibu kalau hilang, kalau kena cut loss itu nggak nyesek. Karena kalau misalkan hilangnya nyesek, waduh itu psikologis terpengaruhi gitu kan, mental terpengaruhi gitu. Kurang lebih kayak itu. Saya sarankan berikutnya, Bapak Ibu jangan terlalu gampang untuk ganti-ganti strategi. Maksudnya gini, ketika ngelihat wah ini strateginya ini kena cut loss nih, gagal nih, waduh, udah ganti strategi lain. Enggak begitu. Karena setiap strategi itu ada winning trade-nya, winning rasionya ibaratnya. Jadi ada berapa kali kemungkinan dia menang, berapa kali kemungkinan dia kalah. Dan winning ratio itu bukan menentukan segalanya, karena masih ada money management. Kalau misalkan Bapak Ibu sekali menang mungkin 100.000, tapi kalau sekali kalah 500.000, ya 5 kali menang sama 2 kali kalah ya tetap aja rugi. Gitu ya. Dan saya juga menyarankan Bapak Ibu yang masih pemula itu untuk membuat jurnal tradingnya. Jadi setiap tradingnya itu dicatat, dibikin misalkan ini beli ini alasannya apa, cut loss-nya di mana, belinya berapa, ngitungnya dari apa, terus kemudian intinya pakai strategi apa, itu dicatat. Sehingga kita bisa mereview apakah tradingan kita itu ngawur atau enggak.
disiplin itu juga penting gitu maksudnya. Nah, kalau udah misalkan trading ya, jangan, kalau menurut saya sebaiknya jangan cepet ganti atau lompat-lompat strateginya. Misalkan eh dari strategi nyopet habis itu barangnya jadi strategi apa, strategi invest. Nah, itu beda lagi ceritanya itu. Udah mau nyopet ngeliatin PBV ya, itu beda lagi ceritanya. Dan jangan menyerah. Jadi kadang ada orang yang perlu belajarnya itu sampai tahunan baru ngerti. Ya begitulah kurang lebih. Oke, kita jawab pertanyaannya. Target nyopetnya. Oke, satu, kita ada yang nanya target ya. Oke, target. Saya catat dulu biar nggak lupa. Berarti beli di hard breakout. Maksudnya piye? Beli di harga breakout itu ya. Oke. Nah, ketika jawabannya target ya, target. Oke, kita bicara target. Ketika nyopet, stop loss itu penting. Sejauh mana stop lossnya? Kalikan aja risk and reward ratio 1:2, 1,5 kali misalkan. 1:2 itu berarti 2 kali ya. 2 kali risk, nah itu targetnya boleh. Habis itu terbang lagi ya, itu beda lagi strateginya, itu bukan nyopet namanya. Bapak Ibu kan kalau nyopet itu kan nyopetnya cuma di pasar, gerakannya cepat udah selesai. Bukan berarti terus dianya ke bakul daging, ke bakul ayam, bakul sayur terus diikutin, terus dicopetin terusnya, enggak lah. Yang namanya nyopet ya udah secukupnya sampai targetnya selesai, udah itu selesai gitu. Dikombinasikan line top dan bottom, gak usah capek. Oke. Stop lossnya di mana? Stop lossnya itu adalah di low. Kalau misalkan stop loss jadi nanti ya, ini kan waktunya masih panjang. Jadi ini strategi pertama, nanti ada strategi lainnya. Kalau pakai yang ini, stop lossnya di low. Kalau misalkan ada low yang lebih bagus, misalnya gini nih. Untuk yang ini buy break 2250 misalkan. Kemudian candle berikutnya open di sini, harga breakout 2250 disikat jebret itu kan. Mungkin ya. Bapak Ibu mungkin belinya itu bukan di 2260, tapi bisa jadi Bapak Ibu beli 2270 atau 2280, itu bisa jadi ya. Nah, cut loss-nya di mana? Cut loss-nya itu ada di low dari candle yang dia breakout itu tadi. Itu cut loss-nya di situ. Kenapa ada garis-garisnya Ibu ya? Di cut loss-nya di situ, kemudian targetnya di berapa? Targetnya ya 1,5 kali cut loss-nya, 2 kali cut loss-nya bebas. Atau mungkin kalau karena ini di saham ya, kalau di forex kan kita bisa pakai berapa kali risk, berapa kali cut loss-nya gitu kan. Tapi kalau di saham ya untung 2% bersih, 3% bersih, udah cabut nggak apa-apa. Tiap hari untung 1% coba. Dari equity ya maksudnya ya. Dari equity untung 1% sebulan berapa? Wah. Oke, ada yang mau bertanya lagi selanjutnya? Ini tema kita hari ini, pagi ini cuman buat jelasin cara pakainya file ini doang sih. Monggo Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ingat ya, pertanyaan berikutnya misalkan ya. Wah, bentar. Misalkan udah ada kejadian seperti ini. Kemudian ada ini. Jawabannya diambil nggak? Bisa iya, bisa enggak. Bisa iya, bisa enggak. Nah, kalau udah dapet yang di sini misalkan ya, habis itu yang kedua ini mau diambil, nggak diambil boleh, mau diambil boleh, nggak juga boleh, bebas. Tapi saya sih cuman menyarankan, ambillah first move. Jadi goyangan pertama itu diambil. Oh iya,
ini. Kalau misalkan gap up, jadi ini kan high-nya di sini. Misalkan candle berikutnya gap up misalkan. Diambil enggak? Jawabannya bisa ya, bisa enggak. Tapi better ngantri. Jadi ngantri di gapnya di bawah, maksudnya di bawah high-nya ini loh. Di bawah high-nya ini ngantri aja. Cut loss-nya di mana? Ya di low-nya. Kan karena gini, ngantri itu maksudnya bukan langsung pasang beli. Kan kalau misalkan harganya turun, kita kan tahu. Kemudian kalau harga naik, nah dari sini kita tahu ada batas low-nya. Ketika naik breakout ke atas high-nya itu dibeli nggak apa-apa. Cut loss-nya di bawah sini gitu. Oke? Misal ya, misal ngelihat seperti ini. Habis itu opennya itu di sini, pas di harga high-nya. Ambil nggak? Mau diambil ya bebas. Yang penting cut loss-nya di bawah sini, di low-nya. Cut loss-nya di low-nya. Oh, ada yang bertanya, kenapa nggak dikombinasikan dengan Fibonacci, support resisten, trend up, garis bottom gitu kan? Nah, jawabannya adalah kenapa nggak dikombinasikan? Jawaban berikutnya adalah kenapa harus direkomendasikan? Gitu mas. Direkomendasikan. Kenapa harus dikombinasikan? Karena gini, semakin sederhana chartnya, itu semakin buat saya sih ya, semakin sederhana chartnya itu semakin gampang dilihatnya. Bayangkan kalau misalkan ini diisi dengan Bollinger Band, diisi dengan trendline, diisi dengan parabolic star, diisi dengan fraktal, apalagi tambahin EMA-nya ada 10 gitu misalkan. Semakin banyak indikatornya, itu nggak menjamin semakin cuan. Tapi kalau misalkan semakin mahir menggunakannya, itu bisa semakin cuan. Jadi menurut saya nggak perlu indikator banyak. Yang penting kita tahu cara pakainya gitu. Kalau sederhana, bandar udah pinter. Orang bandarnya aja nggak pakai indikator kok. Tapi kan kita kan bukan mau mengalahkan bandar. Kita kan mau nebeng. Nebeng apa? Nebeng momentum. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, oh iya, Bapak Ibu kalau misalkan baru di dunia saham, nggak usah berpikiran untuk harus menang di semua saham. Satu, bunyinya kenceng ya, ting ting. Nggak harus menang di semua saham, nggak harus menang di setiap hari, dan nggak harus ngambil semua kesempatan yang ada. Itu sih. Jadi cut loss di bawah harga low dari candle yang breakout. Iya, cut loss kita kan nyopet. Cut lossnya di bawah low-nya. Kalau misalkan market keadaan tidak sesuai dengan kondisi, ya sudah nggak usah dipaksakan. Kalau misalkan udah nggak cinta, ya udah ngapain dipaksakan. Kurang lebih kayak gitu, hampir sama lah. Ada lagi Bapak Ibu? Ya ternyata nggak ada yang mudah, nyopet juga punya risiko. Mudah itu relatif. Dulu waktu misalkan belum tahu apa-apa, belajar hal yang baru mungkin susah, tapi karena sudah sering dipelajari, lama-lama jadi mudah. Jadi buat saya, buat Bapak Ibu yang baru belajar, jangan capek-capek untuk belajar. Untuk strategi ini masih ada pertanyaan? Tadi saya punya jawabannya. Kenapa tidak dikombinasikan dengan Fibonacci? Jawabannya adalah
Kenapa tidak dikombinasikan dengan Fibonacci, support resistan, dan garis trend up dan bottom? Oke, jawabannya adalah saya sudah menggunakan exponential moving average. Di atas EMA 60 dianggap bullish, di atas EMA 10 dan EMA 10 di atas EMA 20 dianggap bullish. Jadi itu sudah menyelesaikan pertanyaan tentang tren. Kemudian garis bottom. Ketika nyopet, saya saya merasa nggak harus nyopet dari bawah sekali, nggak harus, karena konsepnya adalah nyopet itu ketika marketnya lagi rame, dan market lagi rame itu bukan berarti di bawah itu harganya baru rebound itu rame, enggak, biasanya malah marketnya lagi jalan. Nah, kenapa nggak dikombinasikan dengan Fibonacci? Jawabannya sama, karena tujuannya itu buat nyopet, bukan buat yang lain lagi. Cuman buat nyopet aja. Mau nyopet itu kan lebih ke momentumnya. Momentumnya lagi oke, ya sudah, sikat. Berarti yang paling optimal copet di awal sih. Jawabannya enggak, belum tentu. Karena nyopet itu apa sih namanya? Ini kan kebetulan jadi gini, gimana ya ngomongnya ya? Nyopet itu kita merhatiin jam rame. Nah itu maksudnya itu. Kalau logikanya gini, kalau sesi 1, sesi 2 lebih rame yang mana misalkan? Secara statistik mungkin lebih rame sesi 1. Masih seger itu kan, masih baru. Kalau sore biasanya udah ada berita. Udah ada berita misalkan market di mana seberang negara tetangga gitu udah mulai gitu misalkan. Kalau pagi kan biasanya ada sentimen dari berita yang dari sebelum market mulai itu udah ada berita apa gitu misalkan. Jadi ya mungkin secara statistik lebih enak di sesi 1 gitu, kurang lebihnya gitu. Order beli jual apa bisa tetap dipakai smart order? Ya ini saran saya sih, kalau ini nyopet jangan pakai smart order. Kenapa? Karena yang namanya nyopet itu kita harus fokus ke layar, fokus ke chartnya. Satu, data feednya JUC itu real time, jadi itu enak banget buat dipakai buat nyopet karena dia hampir nggak ada delay. Jadi kalau di order, Bapak Ibu bisa perhatiin ya. Jadi ketika order booknya harganya gerak, siapa namanya, data feednya itu juga harganya gerak. Jadi real time-nya bagus. Terus ringan. Kenapa saya bilang ringan? Ekspornya itu enteng. Bapak Ibu cukup number of bar-nya itu dikecilin aja 1000, 2000 gitu kan. Time frame-nya 15 nggak apa-apa. Jadi kan tampilannya kan memang tampilan versi nyopet kayak gini ya. Oke, screeningnya. Selain candle close, salah, saya baca dulu. Close di atas ada tambahan lagi. Oh, screeningnya itu gampang. Di AFL itu kan saya udah bikin screenernya di bawah. Mana ya? Loh kok hilang? Seingat saya udah bikin screenernya. Ada nggak ya? Aku malah nanya ada nggak ya? Saya lupa. Ada nggak ya? Edit formula. Filter. Oh, box. Iya ada. Seharusnya ada. Ada filternya. Tadi nomor berapa ya? Nomor 13. Oh ya. Oke. Hah? Elmas Len WH. Wah. Elmas. Ini ya. Orang si Elmas auto reject bawah kemarin. Elmas, apa yang mau dibahas? Len juga mau bahas apa? WH.
Mungkin tipe nyopet kita beda, Pak. Mungkin Bapak lebih suka nyopet di sini, cuman saya nggak terlalu suka nyopet di area yang saya nggak suka. Mungkin perguruan kita beda. Jadi entry hanya untuk kotak hijau. Apakah hijau kosong juga bisa dipakai? Iya, bisa. Bisa dipakai. Misalkan apa ya? BSDE wis. BSDE lagi bagus apa enggak? Bapak Ibu, ini adalah salah satu cara ya untuk trading. Nggak harus satu-satunya. Tolong contohkan screen. Screen apa? Screen explore maksudnya. Oh. Kalau yang kotak hijau ada isinya, itu juga bisa dipakai. Cuman masa nyopet BSD sih? Yang enak dicopet apa sih ya? PRO. Paling gampang itu ya daily memang. Oke, kita coba explore dulu ya. Explore-nya itu pakai apa sih tadi? Kotaknya mana kotaknya sih? Kotak. Oh ini. Box isi, box hollow. Isi. Box isi, oke. Filter sama dengan box isi. Tanggal 5. Oke, explore. Setting. Oke, explore. Itu tadi explore-nya kayak gitu tok. Filter sama dengan untuk saham blue chip apakah cocok? Ya. Nyopet blue chip buat apa? Kuas tuh, nyopet kuas. Nyopet jangan blue chip. Salah, tutupan. Sorry. Tuh, ketemu kuas. Ketemu kuas. Nih, kuas. Kegedean. Nah. Oke. Siapa tadi namanya? Emma berapa tadi? 10. 10. Iya, Emma 10. Emma 10, Emma 20, Emma 60. Ya. Posisinya apakah candle yang ini posisinya EMA 10, 20 dan 60-nya apakah sudah betul? Belum. Yang sudah betul itu yang ini. Nah, oke. Habis itu candle ini terbentuk, opennya di mana? Candle berikutnya opennya di sini. Berarti buy break-nya di sini. Gitu ya. Oke. Kalau ditanya saham apa yang enak dicopet, kalau blue chip enggak. Tapi kalau misalkan ada saham yang aneh-aneh muncul di explore ya itu bisa dipantau. Orang hasilnya aja cuma segini kok. Vici ya itu Vici. Vici. Vici, SIP, Rock, PMMP. Nah ini PMMP kemarin naiknya kenceng. PMMP, MYOR. Wah ini MYOR ini. MYOR 15. Nah ini MYOR. Terus apa lagi ya? MTDL. MTDL kemarin naik. Oke lah. Mark. Itu. Saham kecil-kecil aja nggak apa-apa. Nggak usah saham yang gede-gede. Oke. Oh iya. Tadi ini kan gini. Jadi gini. Ini AFL bisa dipakai. Bisa dilihat isinya apa. Sintaknya apa. Kalau misalkan ada Bapak Ibu yang saya punya metode copet seperti ini, pakai AFL-nya ini.
file-nya bisa di-share nggak gitu. Kalau nggak bisa di-share ya kita nggak bisa bahas. Kalau misalkan ada yang bisa share ya nggak apa-apa. Nanti kita bahas strategi choppernya. Serem-serem sahamnya, ya enggak lah, nggak apa-apa. Namanya juga nyopet. Kalau misalkan serem ya jangan nyopet pak. Apa pakai daily aja. Strategi lainnya yang bisa saya eh, ceritakan adalah karena hari ini temanya nyopet ya. Strategi lainnya yang bisa saya ceritakan adalah saya mau melihat, saya mau ini. Eh, oh iya, kalau ada yang nanya saham ini bisa dicopet nggak? Saya nggak tahu. Orang tinggal tergantung momennya. Nah, kok nggak keluar sih? Nah, oke. Berikutnya saya akan bercerita tentang, kalau tadi kan di saham ya, saham itu kan ada fraksinya. Ada fraksinya, kemudian saham itu banyak sekali. Nah, ada 800 dan untuk eksplornya itu kan memakan waktu. Maksudnya makan waktu kan ibaratnya setelah eksplornya keluar minimal kalau ada 10 saham ya berarti saya harus ngeliatin 10 itu kan atau mungkin pilih beberapa. Tapi kalau di forex kelemahan di saham yang ada di forex itu adalah kalau di saham itu nggak bisa nge-short. Kalau di forex bisa. Dan di keuntungannya adalah ketika short itu berarti saya bisa buy, bisa posisi long dan bisa posisi sell. Kurang lebih kayak gitu ya. Request bikin live nyopet bareng buat latihan bareng pakai dana kecil. Saya itu bukan cuman bikin live tapi bikin portofolio dari bulan awal sampai sekarang. Itu yang Bapak Ibu lihat di apa sih namanya Instagramnya Cuan Community itu kan portofolio live itu pakai duit beneran. Dananya memang sengaja dana kecil dalam artian portofolionya equity-nya 50 juta. Tujuannya memang supaya Bapak Ibu yang dananya terbatas itu juga tetap tahu bahwa di saham itu bisa kok dipakai untuk investasi ya, bukan investasi ya, swing trading lah kurang lebih kayak gitu. Bentar, saya bukain dulu ya. Nah, ini portofolionya, ini live. Jadi ini hari ini ada mock nggak ya? Kayaknya nggak ada. Ada nggak sih? Oh ada mock. Karena duitnya jadi 57. Soalnya kalau nggak ada mock ya. Ya ini ceritanya, ya ini harga closingnya abaikan saja lah ya. Ini portofolionya itu live. Jadi maksudnya apa namanya? Harganya lagi. Orderannya itu dimasukin pakai smart order. Smart ordernya itu dipasang sampai apa namanya? Biasanya saya bikin 2 bulan. Jadi nggak terlalu pendek. Biasanya di akhir bulan itu biasanya saya panjang-panjangin nih expired si smart ordernya. Ini masih ada smart ordernya yang masih jalan, tapi duitnya tinggal 800.000. Jadi ya masih hold barang aja sih. Tuh. Nah, ini live ini. Tiap hari. Mana udah kayak gitu ada yang bilang lagi dananya segitu-gitu aja. Nggak apa-apa, guys. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah scalping yang saya lakukan di Euro USD. Kenapa saya pakai Euro USD? Karena spreadnya paling kecil. Sebenarnya si GU ini lebih lebih gede. Apa ya kemarin si Evan bilang? Saya pakainya Euro USD aja lah, spreadnya kecil, hampir nol.
Kadang cuma 1 2 itu hampir nol. Tapi EU enak. Nah, bagaimana caranya? Saya pakai tetap ada tambahan bantuan dari 3 moving average eksponensial. Saya pakainya 20, 50 dan 100. Kemudian saya pakainya 20, 50, 100. Kemudian saya pakai bantuan fraktal. Oke, saya pakai bantuan fraktal. Kemudian udah itu aja sih. Kalau yang lainnya sih tadi yang tadi yang candle 1212 dan kawan-kawannya itu sementara diabaikan dulu. Itu buat di saham aja. Kalau yang ini beda cerita. Oke. Saya butuh bantuan 3 buah moving average eksponensial dan time frame-nya saya bisa pakai time frame kecil di TradingView, saya bisa pakai time frame 5 menit. Bahkan 1 menit juga bisa, tapi ini kalau pipis jadi nggak bisa ke toilet gitu ya. Oke, kita pakai time frame 5 menit. Caranya adalah hampir sama seperti yang tadi. Jadi saya akan menunggu ketika mana tadi ini panahnya? Oh ini. Ketika exponential moving average 10 dan 20 dan 20, 50 dan 100. 20, 50 dan 100 ini berada dalam kondisi yang enak, dalam kondisi yang bagus. Dalam kondisi yang benar. Jadi 20-nya di atas 50, 50 di atas 100, oke. Terus kemudian selanjutnya adalah saya akan menunggu harganya itu pullback. Kalau misalkan 20, 50, 100 berarti kan kita ekspektasi untuk posisi long, untuk open buy. Kalau harganya di atas candlenya di atas exponential moving average, berarti kita ekspektasikan kita akan ambil posisi buy. Kalau harganya di bawah si moving average dan moving average-nya itu cenderung downtrend, berarti kita pasang posisinya sell. Kurang lebih gitu ya. Nah, kemudian tunggu pullback sampai dia nyenggol EMA 20 atau EMA 50. Tunggu dia tunggu dia pullback sampai kemudian dia nyenggol EMA 20 atau 50, kemudian dia rebound dan membentuk fraktal. Rebound dan membentuk fraktal. Oke ya. Nah, jadi gini cerita nih. Fraktal itu dia akan terbentuk. Jadi ketika ini ada segitiganya, bukan berarti ketika candle itu muncul segitiganya juga muncul, enggak. Segitiganya muncul setelah 2 candle karena fraktal itu adalah formasi 5 candle. Nah, jadi cerita nih, ini saya zoom dulu. Zoom. Oke. Jadi kalau posisi buy yang dilihat tuh fraktal yang bawah aja. Saya ganti warnanya wis. Kalau yang bawah saya kasih warna hijau. Yang atas saya kasih warna merah. Oke. Nah, kalau misalkan yang bawah muncul tapi candlenya itu masih di atas EMA 10, EMA 20, ya udah nggak usah. Ketika dia masuk ke EMA 20, nah munculnya di sini pasti ya. Muncul pasti di candle yang ini. Nah, setelah closing kita tahu ini ada fraktal gitu kan. Pasang posisinya posisi buy. Dah, ini buat nyopet ya. Sekali lagi ini buat nyopet. Long position. Nah, ini. Long position, cut loss-nya di sini, risk-nya reward-nya minimal 1,5. Nah, ya kira-kira 1,5. Kemudian di sini kena cut loss. Oke. Sekali cut loss. Habis itu ada lagi long position. Dari sini candlenya terbentuk. Kemudian cut loss-nya di sini. EMA berapa namanya? 50. Kemudian ini karena marketnya hari Sabtu udah tutup. Ini mana sih 1,5 kali. 1,5 kali. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi di time frame 5 menit kurang lebih strateginya seperti ini. Jadi ini kenapa ada panah ya?
Oh, ini tadi panah yang itu. Cut loss-nya di EMA 50 karena aduh, aduh, aduh. Kemudian targetnya 1,5 kali. Kurang lebih begitu. Ini lihatnya jangan di sini, tapi di sini. Nah, ini yang udah lewat. Oke. Ketika posisinya sudah benar, 1, 2, 3, udah benar ya EMA-nya. Kemudian ada apa namanya? Fraktal. Posisi long. Cut loss-nya di sini. Targetnya 1,5 kali. Ya itulah 1,5 kali mau ya. Ini kesenggol. Kayak gitu. Simple ya. Yang penting ketika apa namanya? Candlenya masuk ke dalam pullback ke dalam EMA 20 ke area EMA 20 50. 1,5 nentuinnya gimana? Makanya pakai trading view. Karena di trading view ini bisa bisa digambarin ini risk and reward ratio nih 1,5 tulisannya. Jadi saya tinggal ngelihat angkanya ini. Ngelihat angkanya ini 11. Mana sih angkanya? Ini loh angkanya di sebelah sini. Habis itu saya pasang di MetaTrader gitu ceritanya Bapak Ibu. Jadi tadi eksekusinya itu di MetaTrader. MetaTrader itu di handphone bisa, di aplikasi di desktop bisa. Tapi analisanya ngelihat chartnya itu pakai trading view. Gitu ceritanya. Jadi tradingnya sebelah-sebelahan layarnya gitu Bapak Ibu. Time frame 5 menit. Ini 5 menit itu santai loh. 5 menit itu santai. Jadi ini bisa long, bisa short. Kesannya memang banyak panah-panahnya memang banyak ya, tapi apa namanya? Yang diambil itu nggak semuanya diambil, ambil yang paling baru. Nah, satu rules yang jangan diambil. Jadi kalau misalkan candlenya itu closingnya di bawah EMA 100 atau di atas EMA 100 kalau kondisi sell, kalau kondisi buy berarti kalau candlenya itu closing di bawah EMA 100 itu jangan diambil. Contohnya yang ini. Nah, jadi kalau ada candle kayak gini jangan diambil sinyalnya. Tapi kalau candle yang ini, nah itu ambil nggak apa-apa. Jadi contoh gini, ini posisi sell ya. Posisi sell. Ini fraktalnya kan di sini nih terbentuk. Nah, jadi ini stop lossnya di low-nya ini ya. Terus kemudian targetnya 1,5 kali. Nah, udah. Nah, ini kesenggolnya di sini. Jadi itu. Oke. Bapak Ibu gimana? Ada yang tercerahkan? Ini baru kali ini nih saya cerita strategi forex. Ingat ya, tunggu posisinya bagus, moving average-nya itu posisinya oke, dan tunggu sampai ada pullback masuk ke dalam si candle ya, candle ke dalam si EMA. Oke, nggak setiap kondisi ada itunya sih, ada strategi copet-copetnya sih, nggak semuanya. Kayak ini contohnya ini mana tadi? Nah, ini gambarnya ini. Oke. Kayak ini kan. Nah, ini nggak bisa diambil karena posisi EMA-nya belum beres, belum bagus. Karena si EMA 100-nya ini masih di sini nih birunya nih. Nah, posisi baru bagus itu baru sesuai itu di sini. Nah, ketika posisinya udah sesuai, harganya kan masih turun nih. Nah, tunggu pullback sampai nyenggol EMA 20. Nah, disitulah nyopetnya. Jadi waktu itu nyopetnya ada di ini kan fraktalnya kan pasti terbentuknya di sini kan. Nah, ini stop lossnya di sini, risk and rewardnya 1,5 kali. Udah, nyopet selesai. Habis itu bablas ya bodo amat, yang penting udah nyopet. Oke, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ada yang tercerahkan siapa tahu? Semoga membantu ya.
Jadi kalau misalkan ada lagi pusing lagi, marketnya lagi nggak enak, tim viewer itu real time kok. Kalau forex ya. Tapi kalau kalau si siapa namanya? Kalau saham ya apa namanya? Dia apa? Delay. Kalau forexnya sih real time. Orang ngitung lot belinya gimana? Oh ya ngitung sendiri. Saya ngitungnya itu nggak ngerti ya. Orang leverage 1:500, open posisi sell itu 0,02, 0,03. Jangan sampai 0,1 habis itu kena margin call. Oh iya, saran saya buat teman-teman yang baru. Jadi kan gini, kan ada temen yang apa sih namanya, pengen nyoba trading karena COVID itu kan, pengen nyoba trading gimana sih caranya, itu time frame 5 menit, gimana sih nyopetnya gitu. Dia mulailah dari deposit kecil aja, nggak perlu deposit gede-gede. Jangan jangan deposit terus kapan ngambil duitnya. Depositnya kecil aja, tapi mulai dari yang kecil, dikonsistenkan lama-lama jadi gede. Gitu aja. Ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu? Strategi copet teorinya dikit sih. Yang penting latihan. Trading itu ada 3. Beli, jual, dan menunggu. Menunggu itu juga termasuk aktivitas trading. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ini sih gambar apa, Pak? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Atau pusing semua? Atau gimana? Batasnya shadow atau body? Batas apa? Fraktal itu shadow loh dihitungnya. Atau saham. Kalau saham itu dari bodinya, dari body, dari high. Berarti jawabannya shadow. Kalau yang di saham, contoh lagi dong Pak pakai saham. Oke. Contoh lagi. Contoh, oh gini. Kita eksplornya jangan tanggal segini. Tanggal 20 wis. Nggak tahu itu tanggal 20 ada yang bisa dicopet apa enggak. Oke. Kita tanggal 20 untuk tanggal 21-nya. Ceritanya gitu ya. Explore. Wih, kok nggak muncul? Jangan-jangan AFL saya semraut. Kok nggak ada? Kok nggak ada sih? Explore. Oh ini ada 21. Ya kalau nggak ada ya udah, nggak apa-apa. Emang tanggal 20 tuh hari apa sih? Libur jangan-jangan? Enggak kan? Oh iya 20 libur. Kenapa saya pilih tanggal 20 ya? Mohon maaf. Ya. Oke. Indikator fraktal pakai yang mana Pak? Ada. Bentar. Ini tadi mana trading view saya? Ini indikatornya ketik aja Williams fraktal. Nah ini dikasih bintang aja biar nanti di favoritnya muncul William fraktal. Iya kan ya? Oh iya betul. Tenang saja, saya juga pakai yang gratisan kok. Oke, kita lanjut ke sahamnya tadi. Tadi ada tanggal 20, berarti kita tanggal 21. Berarti kita tanggalnya tanggal 21 juga. 21 bulan apa ini? 10. Oke. Kemudian dapat saham apa aja sini? Aman, Arto lah. Arto time frame-nya 15.
Oke. Oke. Nah, ingat ya, posisinya udah betul. Oke, posisinya udah betul. Nah, kita tunggu ada. Nah, ini ada sinyal. Oke. Nah, ada sinyal. Buy break-nya 13.8. Cut loss-nya di bawah 13.7. Nah, ini kebeli. Jadi harganya opennya kan waktu itu opennya di 13.775, sempat naik. Wah, kena cut loss dulu. Sudah. Nyopetnya kena cut loss habis itu baru terbang. Jahat sekali marketnya. Book Book Basic Cash. Oh, ini cash. Oke. Time frame 15 menit. Kegedean. Oke, zoom out dulu. Nggak ada tanda, nggak ada tanda. Oh, ini ada. Nah, ini ada tandanya. Buy break 177. Jos, jos, jos. Wah, ini breakout. Oh, oh. Gitu ya, kurang lebih ya. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di sini 174. Kena cut loss nggak? Oh, untung. Lumayan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ini nyopet loh ya. Segini aja udah berapa sih ini? 1,7%. 177 ke 183. Udah 2,82%. Ya udahlah dijual saja waktu itu. Waktu naik 2% dikurangi fee jual beli 0,4 berarti ya 2%. 2,8 berarti 2%. 0,4 udah cuan. Begitu ya Bapak Ibu. Penggunaannya seperti itu kurang lebih. LPPF. Oke. Time frame 15 menit. Oke. Mana yang ada sinyalnya? Oh, ini nih bentar-bentar. Ini ada sinyalnya ini. 3040. 3040. Habis itu naik. Nah, ini. Cut loss-nya kan 3020. Segini aja udah lumayan loh. Nah, 3160. Ya, kayak gitu caranya. Bisa dimahami? Bisa dimengerti? Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Sekali lagi AFL-nya bebas. Bebas. Bisa di-download di bit.ly/AFL cuan copet. Simple ya, tinggal dipraktekin. Wih ya, nanti prakteknya. Wah. Bapak Ibu, ini mungkin contohnya kesannya gampang, tapi ntar begitu praktek, wah beli berapa saham, dibagi jadi berapa, belinya berapa lot, eksekusinya gimana. Oh, pusing ya. Kalau beli sore jual pagi, enggak ah. Strateginya gimana? Saya nggak tahu. Saya nggak pakai strategi itu. Saya nggak beli sore jual pagi kok. Saya itu tradingnya itu swing. Jadi apa yang Bapak Ibu dapatkan rekomendasi hariannya itu yang saya pasang di auto order. Habis itu tak tinggal. Jadi kadang kan kalau pas lagi market lagi jalan kan mungkin Bapak Ibu ada yang, Pak saya deposit ini tolong diupdate. Oke, nah kayak gitu-gitu. Tapi tradingan ya jalan sendiri pakai auto order. Misalkan ada yang apa namanya ngasih rekomendasi harian, saya mantau market itu, terus habis itu saya ngajakin beli ini, beli itu gitu kan. Tapi tradingan saya jalanin pakai auto order gitu ceritanya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Masih ada 15 menit. Euro USD ini menarik sini. Cuman kadang ya ini kan kayak gini nih. Harganya masuk ke apa namanya? EMA 20. Oke. Terus kemudian
Harganya masuk EMA 2. Bentar, ada yang nanya. Cut loss di bawah low candle kedua di time frame 15. Iya, Bu. Cut loss-nya di candle kedua. Kadang ya kayak gini nih nggak nyampe target. Nah, ini nih. Ini kan sinyal pertama kan yang ini. Nah, nggak nyampe, malah turun, kena cut loss. Gitu. Tapi ya kalau misalkan ada rule-nya gini, minimal Bapak Ibu nggak mupet-mapit di sini kan, harga apa sih bahasa Indonesianya? Naik turun terayun-ayun, gelombang terayun-ayun gitu kan di sini. Paling nggak ambil posisi gitu loh. Jadi minimal aman lah. Buat saya minimal aman. Aman, yang penting aman dulu. Profitnya ntar ngikuti. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang bertanya. Kalau misalkan sudah nggak bertanya, ya kita sudahi sesi hari ini. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, baiklah. Kalau gitu, kita sudahi sesi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dari jam 9 sampai sekarang. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan, semoga waktu kita bermanfaat untuk tradingan Bapak Ibu. Seperti biasa, acara ini gratis, tidak dipungut biaya, bayarnya pakai doa aja. Doakan semoga saya dan keluarga tetap sehat selalu, banyak rezekinya, amin. Acaranya direkam, masuk ke YouTube, diupload ke youtube.com/cuancommunity. Oke, sampai ketemu lagi Bapak Ibu ya. Terima kasih, semoga sehat selalu, semoga marketnya juga semakin baik, Bapak Ibu juga semakin cuan. Nama saya Bernardi, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih.